Jadi ada temannya Ibnu juga nih, Fikra Ijaz, yang memandang sebuah peluang di dunia digital. Jadi bukan hanya bisnis oriented. Dan bukan hanya e-commerce. Bukan hanya e-commerce begitu, tapi juga ada unsur sosial ternyata di situ. Betul. Unsur sosial seperti apa sih yang akhirnya diinisiasi oleh kitabisa.com? Oke, gini Mbak Widya. Jadi kalau misalnya tadi Tokopedia itu kan ngasih panggung buat orang berjualan secara online. Kalau kita bisa itu memberi panggung bagi siapa saja yang mau mengajak masyarakat untuk galang dana. Untuk tujuan kebaikan. Jadi macam-macam, dari mulai ada anak kuliahan yang ngebantu anak satpamnya yang butuh operasi, ada anak kuliah yang mau bikin project film bisa galang dana juga, sampai lembaga besar seperti ACT yang mau mengirim bantuan ke Suriah. Itu kami sediakan panggung online-nya. Jadi yang tidak kami fasilitasi hanya kebutuhan untuk diri pribadi. Jadi contohnya Mbak Widya mau galang dana untuk beli laptop baru. Nah, itu tidak difasilitasi oleh Kitabisa. Oke, Gitu. baik. Jadi intinya kita percaya di Indonesia ini banyak orang baiknya, tinggal kita penghubungnya aja biar ketemu. Nah itu nge-build trust-nya untuk akhirnya, oh yakin nih dananya nanti dialokasikan untuk tujuan memang sebetulnya. Atau gimana sih akhirnya membuat orang, oh oke, jadi kalau misalnya mau menggalang dana lebih mudah ke kitabisa.com. Justru inilah the beauty of online gitu ya, karena digital kita bisa transparan, tahu siapa sih yang sudah mengerjakan, dan kita juga menyediakan ekosistem di mana orang yang menggalang dana itu berkewajiban untuk lalu melakukan update. Setelah dana diterima, dia melakukan apa? Kalau tidak ada update-nya, para donatur maupun para viewers, pengunjung, ya mereka tinggal report aja. Gitu, sehingga kredibilitas dari setiap pihak-pihak penggalang dana itu dipertaruhkan Bisa ketika mereka ya? mau menggalang dana. Luar biasa. Kitabisaapasaja.com. Kitabisaapasaja.com. Bagaimana caranya supaya gerakan yang telah dimulai oleh kitabisa.com ini bisa menjadi gerakan yang bisa disebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia? Kami di tim Kitabisa tuh percaya kebaikan itu menular ya. Jadi gimana sih cara kita menyebarluaskannya? Simply ketika ada sebuah inisiatif yang telah sukses terdanai, lalu dipertanggungjawabkan secara amanah oleh penggalang dananya, itu kan kita kemas menjadi sebuah inspiring stories. Nah, stories inilah yang lalu menular, menyebarkan inspirasi bagi individu-individu lain tuh, wah gue juga bisa tuh kayak gitu. Dan inilah misalnya contoh, baru saja ada case sukses mengumrohkan seseorang gitu ya, anak kuliah di IPB waktu mengumrohkan. Lantas setelah terjadi story itu, masuk lagi orang-orang lain juga jadi mengumrohkan orang lain. Viral. Jadi menular, tapi yang diluarkan adalah kebaikan dan optimisme. Kembali lagi di program spesial Metro TV, Ayo Bangkit di Era Digital. Era digital tidak dapat kita hindari lagi. Bangsa Indonesia tidak punya banyak waktu lagi. Gerakan ini harus menjadi agenda nasional yang dimotori dan digerakkan dari pucuk pimpinan tertinggi di negara ini dan oleh seluruh lapisan masyarakat juga. Nah, sekarang kita langsung akan bertanya pada teknopreneur yang sudah berhasil, tips dan juga katakanlah wejangan supaya akhirnya Indonesia menjadi negara ekonomi digital di tahun 2020. Kita akan mulai dari yang paling ujung, Fikra Ijaz, co-founder dari kitabisa.com, silakan. Oke, teknologi udah terbukti membuat kita tidak hanya berdaya dan mandiri, namun juga membangkitkan hati nurani. Menurut kami, era digital ini era yang paling tepat buat kita semua berkarya, karena bangsa kita udah kenyang sama kata-kata dan haus akan aksi nyata. Jadi kami dari Kitabisa berkomitmen untuk memfasilitasi berbagai inisiatif masyarakat dan mewujudkannya untuk Indonesia yang lebih baik. Kenyang dengan kata-kata dan haus akan aksi nyata. Kita ke Ibnu Rianto. Ya, jadi di era digital ini adalah semua peluang sama. Jadi di era digital ini kita dihadapi dengan kehidupan yang flat. Jadi kita dapat peluang sama, baik kita sebagai pemuda itu bisa mendapat kesuksesan yang sama. Jadi ayo mari kita bangkit di era digital. Teman saya William Tanuwijaya. Belum 100 tahun kita merdeka, jangan sampai kita kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi. Mari bermimpi dengan mata terbuka, jadi tidak hanya bermimpi, kita harus pikirkan, lakukan, ucapkan, itu semuanya harus konsisten. Kita harus bergerak cepat, jangan sampai kalah cepat oleh lajunya perubahan teknologi. 8 juta usaha kecil dan menengah. Mas Andi Syarif. Yang tiga ini positif kan? Aku kasih doomsday dikit ya. Boleh. Menurut saya, 2 tahun ke depan akan ada lebih banyak UMKM kita yang mati dibandingkan dalam sejarah negara ini.
kecuali teman-teman UMKM ini bisa dimasukkan dalam ekosistem digital, di mana harus keroyokan, Mas Rudi. Ya. Bukan hanya UKM-nya, banknya juga, PT Pos mungkin, pemerintah jelas. Karena 58% ekonomi kita kan UKM. Bergantung pada UKM ya? Kalau mereka nggak dibantu, this is done, the next 2 years. Jangan sampai 2 Jangan tahun sampai. ke depan ya. Doomsday udah positif 3, satu nakutin dikit nggak Satu apa-apa. gitu nih. Daniel Advocate ya. Nah akhirnya sekarang tentunya kita nantikan komitmen pemerintah seperti apa untuk mendukung tentunya ekonomi masyarakat yang menuju ekonomi digital, Pak Rudiantara. Sekarang kita hidup dalam desa, tapi desa yang besar, desa dunia. Dan perubahan yang terjadi dari luar, kita harus bisa antisipasi, kita harus setidaknya kompatibel dari luar. Ya. Dengan era digital, dengan revolusi digital ini, kita tidak boleh diam dan kita harus respon ini semua. Pemerintah bisa, masyarakat bisa, semua bangsa Indonesia bisa. Kalau tidak sekarang atau tidak sekarang sama sekali. Majulah Indonesia. Now or never. Ya semoga statement dan juga perbincangan dari tadi bisa menginspirasi bangsa kita untuk ayo sama-sama bangkit. Jadi ternyata bukan hanya PR dari pemerintah, tapi Betul. sinergitas dari seluruh lapisan elemen masyarakat. Kita sama-sama bangkit. Jadi yakin, optimis, sama-sama Optimis. kita ayo bangkit, Bangkit di era digital. digital. Saya Widya Saputra dan juga Rudi Ramawi mengucapkan sampai Selamat jumpa. malam dan Terima sampai jumpa. kasih.